Karena titik rangsang pada laki-laki itu hampir semuanya sama itu di gland penis. Itu karena seluruh sarafnya ada di situ. Jadi rangsangannya sangat besar. Pada perempuan titik rangsang ya beda-beda, nggak sama. Wow. Itu penting tuh. Jadi Siva cari suami jangan yang egois. Kalau bisa yang udah pengalaman. Wih. Aduh. Apa tuh maksudnya tuh? Waduh. Bersayap ya, kata-katanya bersayap. Kata-kata bersayap. Kata-kata bersayap. Oke. Langsung muter pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi episode yang kesekian karena saya udah lupa ya saking banyaknya video yang kita udah publish. Dan seperti biasa Dr. IC Berbagi a stage for the real expert dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan kali ini malam yang dingin ini kita akan mengajak Anda untuk berdiskusi atau dengerin obrolan kita yang hot ya. Dan sengaja teman-teman saya yang dampingin saya nih nggak saya kasih tahu topiknya apa sih gitu ya. Saya panggilin dulu nih. Itu udah ketawa tuh. Ziva, yuk silakan Ziva. Assalamualaikum Ziva. Waalaikumsalam dokter. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Katanya kamu habis jaga ya? Iya dokter. Ya, ini nanti sambil menghilangkan penat, kamu akan dengerin atau kita diskusi lah mengenai masalah yang hot. Mudah-mudahan bisa jadi Tapi kan kamu belum nikah ya? Belum dok. Waduh, ini jadi masalah nih ntar nih. Tapi kita panggilin teman saya yang udah nikah. Ini dokter yang sedang mengambil spesialisasi di penyakit dalam. Dokter Purna Mandala. Tahu biasa kita panggil dokter Dala. Assalamualaikum Syekh. Masya Allah, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi manggil Syekh. Gimana? Udah nggak sibuk ya sekarang? Kan udah tahap-tahap akhir nih kayaknya romannya. Waduh. Masya Allah. Iya, insya Allah bentar lagi insya Allah. Insya Allah. Nih, tamu kita ini, nah sekarang saya buka baru ya, adalah Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi. Ya, dia seorang urolog, tapi juga dia bisa hipnosis. Ya, tadi Ziva nanya ini tentang hipnosis ya? Wah, enggak. Sekarang malam, apa sih? Malam ini kita bukan tentang hipnosis ya. Kita ngomongin tentang multi orgasme pada pria. Wow. Ini benar-benar ya. Oke, sekarang kita panggil ya sang narasumber. Assalamualaikum Mas Santo. Saya panggilnya Mas Santo biasanya. Assalamualaikum. Udah di-unmute belum ya? 2000 years later. Tadi pada pertama bisa ya sih? Iya. Bagus. Ya ini pakai yang ini. Oke, yang dekat itu. Oke. Kita mulai ya. Siap. Oke, jadi malam ini kita ngomong tentang multi orgasme pada pria. Pada pria. Ini saya langsung tanya sama Bro Santo nih, Mas Santo, karena dia kakak kelas saya ya. Mas, emang bisa? Itu dulu pertanyaannya. Nah, ini jadi ada persepsi yang salah ya. Menyamakan orgasme dengan ejakulasi. Itu yang harus pertama kita tahu tuh, bahwa orgasme dan ejakulasi itu dua hal yang berbeda. Jadi pria bisa orgasme tanpa ejakulasi, tapi seluruh ejakulasi adalah orgasme. Sebentar. Ini agak penting nih. Pria bisa orgasme tanpa ejakulasi. Tapi seluruh ejakulasi adalah orgasme. Seluruh ejakulasi adalah orgasme. Nangkap nggak ada? Target ujungnya jadi? Karena kalau kita berhubungan terus ejakulasi, untuk kembali bisa ereksi, itu kalau masih muda di bawah 20 tahun itu cepat. Mungkin 1 jam, setengah jam gitu. Tapi kalau seumuran saya udah 50-an ya, kalau saya ejakulasi butuh waktu 2, 3, 4 jam itu minimal. Ya, itu pun kalau tidak capek sekali. Nah, permasalahan adalah
tidak pernah ada yang mengajarkan dari kecil bahwa ejakulasi dan orgasme itu dua hal yang berbeda. Iya, ini Itu. kayak hal yang tabu. Ziva Ya. udah diajarkan belum? Wah, pendidikan penting nih dok. Orgasme Karena- dan ejakulasi beda nih. Terus? Ya, karena sebenarnya orgasme itu adalah suatu peak experience pada manusia di mana secara bioelektrokimia itu seluruh hormon dan electricity, kan sistem saraf kita pakai electricity ya. Itu sampai pada puncaknya. Nah, salah satunya memang pada saat titik puncaknya itu semen akan dikeluarkan, itu pasti itu kontraksi dari testis ya, itu akan kontraksi akan dikeluarkan karena kita mencapai titik klimaks. Ya. Tapi kalau kita belajar bagaimana mengendalikan tepat sebelum ejakulasi terjadi, orgasmenya tetap bisa kita rasakan. Oh gitu. Ya. Jadi kita delay ejakulasi itu untuk mendapatkan multi orgasme. Iya, gitu. Jadi kita bisa prolong, bisa 1 jam atau 2 jam. Oh gitu ya. Wow. Ya. Oke. Kalau sampai ngomong wow berarti belum pernah. Belum pernah. jadi pengen tahu ya dok. Iya. Sebenarnya pengen tahu lebih sih dok, memang dok. Ini penting sekali sih dok, karena sebenarnya definisi orgasme pada wanita itu jadi sama atau tidak gitu sebetulnya? Harusnya sama. Mas saya pada perempuan, ya saya lebih suka pakai kata perempuan ya. Karena menurut saya perempuan tuh lebih memuliakan. Karena kata dasarnya empu sebenarnya. Oh gitu. Perempuan. Iya. Ya. Jadi pada perempuan itu orgasme, masalahnya mereka kan lebih pasif. Ya. Mereka satu lebih pasif, jadi kalau kita perlu ereksi, kalau perempuan tidak. Yang kedua, tidak ada suatu seperti kita mengeluarkan semen. Ya, itu pada perempuan. Jadi sebenarnya kalau orgasme itu secara definisi harafiahnya adalah puncak pengalaman ekstasi seseorang, di mana pada saat itu terjadi biochemical kita, bioelektrochemical kita itu sedang pada titik tertingginya. Ya, itu puncak. Ya. Dan karena tidak pernah ada yang mengajarkan, ya, akibatnya adalah setiap orgasme orang harus berpikir itu ejakulasi. Padahal kalau seorang pria udah ejakulasi, itu kan lemes. Ya, lemes. Habis itu nggak bisa bangun lagi. Padahal perempuan kan bisa berkali-kali. Dan belum tentu 10 menit seorang perempuan bisa mencapai orgasme. Jadi mempelajari hal ini sangat penting kalau kita memang benar-benar mencintai perempuan yang ada di samping kita. Ada di samping kita gitu. Ada Ziva kayaknya terbengong-bengong. Gue mau nanya apa ini? Perempuan di samping kita kan istri kita, ya. Iya. Tapi kan wah, ini sesuatu ilmu yang penting ya dok ya. Jadi terkadang memang membutuhkan suatu definisi orgasme pada wanita, mungkin wanita memahaminya sampai wanita tidak bisa apa-apa lagi gitu, sampai capek sekali. Dan kalau ketika laki-laki untuk mencapai itu kan butuh waktu yang lama, betul ya dok. Nah terkadang mungkin karena saya masih muda mungkin dok, jadi terkadang ketika misalkan berhubungan gitu ya, mengalihkan pikiran, apakah mungkin bisa menjadikan sebuah ini dok, jadi tips gitu dok? Nah, itu penting juga tuh. Bagaimana pada saat kita mau puncak, kita alihkan supaya nggak ejakulasi. Ya, itu salah satu topik yang lebih dalam lagi nanti kita bahas hari ini. Gitu. Bagaimana supaya bisa. Ya. Jadi sebenarnya kalau seks itu 80% itu mental, 20% itu fisik. Mental itu kita bisa imajinasi dan emosi. Itu yang penting sekali kita tahu. Dan ini sangat digunakan di apa? Di industri pornografi. Makanya pornografi kan bisa laku
Karena dia kan cuma membayang imajinasi. Bayangin nggak ada orang di sampingnya, nonton bisa ereksi. Ya, itu kan artinya 80% tuh mental sama emosi kita. Itu satu. Itu penting kita pahami bahwa itulah yang memegang gairah kita, itulah yang membuat kita ejakulasi dini, ya. Itu rahasianya tuh. Masalahnya di sini tuh. Bagaimana mengontrol gambar yang ada di dalam pikiran. Ya. Kalau kita bisa mengontrol di sini, kita nggak perlu takut ejakulasi dini. Nah, mental sama emosi, ya. Nah, ini kunci paling penting pada saat kita. Saya nggak tahu nih para dokter di sini. Emosi itu terhubung dengan napas. Setuju ya? Setuju nggak? Iya. Setuju. Karena kalau nggak setuju nanti dihipnosis lo. Ya, coba perhatiin kalau kita marah, nafas kita pasti berbeda saat kita lagi rileks, tenang. Kita lagi ujian, misalnya ujian PPDS terakhir tuh, itu napasnya beda dibanding pengujinya. Ya, pengujinya napasnya santai aja. Gitu. Jadi yang paling penting kalau kita mengontrol nafas kita bisa mengontrol emosi kita. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melakukan hubungan seksual? Pada saat mencapai puncak, kalau kita bergerak, apa yang terjadi? Napasnya cepat. Betul kan? Napasnya itu Siva kok ngangguk-ngangguk ya? Kalau nggak ngangguk ngapain lagi? Ya. Kamu gini sih. Dia belum tentu setuju, Mas. Dia bisa aja ngantuk dia. Itu. Habis jaga soalnya. Terus. Pada saat kita mau capai klimaks, itu satu ya, itu pasti nafas kita cepat. Memperhatikan tidak? Tidak kan? Sampai saya ngomong saat ini baru diperhatikan. Jadi pada saat itu salah satu di antaranya adalah kita mengontrol nafas kita. Kalau kita pada saat sedang berhubungan, ya, kita bisa bernafas lebih tenang, lebih lembut, itu ereksinya lebih panjang. Ya, jangan dipraktekkan malam ini ya, Dokter Aisy dan Dokter Dalla. Jadi gini, Mas. Tadi kan disebutkan ya, nggak ada yang ngajarin kita bahwa dua term itu adalah berbeda. Ya. Berapa persen sebetulnya secara teoritis nih orang yang tahu jadinya secara literasi gitu. Jadi pertanyaan Dokter Aisy waktu saya mengajukan topik ini adalah scientific, Mas, gitu. Ya kan? Nah, saya sadar yang dengar juga multiple orgasme pada pria memang scientific gitu. Saya harus ngomong bahwa apa yang saya omong sekarang saya belajar dari kitab Tantra namanya, ya. Tantra tahu ya? Pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar aku. Belum pernah dengar. Berat juga hidup saya ini. Jadi kalau yoga pernah dengar ya, yoga? Iya. Yoga pernah. Yoga. Nah, tantra itu salah satu sebenarnya hampir sama kayak yoga. Ya kalau yoga itu dia berusaha meningkatkan kesadaran kita, consciousness dengan gerakan tubuh. Kalau tantra itu kita berusaha meningkatkan kesadaran kita, consciousness kita dengan seks. Nah, ini dua-dua ilmu ini udah 5.000 tahun umurnya. Ya. Tapi tantra itu cenderung lebih ini ada hipotesis diuji coba. Oh, diuji coba berhasil nih, ya. Jadi tantra itu lebih ke teknik-teknik how to. Dan karena sudah berhasil, itu turun terus sampai 5.000 tahun. Salah satunya jadi Kama Sutra lah, macam-macam. Ya. Ilmu tantra ini akhirnya dipakai buat Kaisar Cina itu kan istrinya banyak banget tuh. Ya, itu mereka belajar karena salah satu yang diajarkan adalah olah nafas. Ya, jadi jangan berpikir tantra itu sesuatu yang aneh atau apa. Itu sebenarnya melalui seks kita bisa meningkatkan kesadaran kita. Oke, ini menarik nih. Nah, kalau misalnya kita tidak ejakulasi, tapi kemudian kita orgasme, itu ereksi masih terjadi ya? Masih terjadi ya? Masih. Jadi rahasianya adalah pada saat
titik. Nah, ini mencari titik di mana tepat kita mau ejakulasi. Kalau nggak latihan susah. Ya. Jadi latihan pertama tuh nafas, itu yang paling mudah tuh. Kalau kita mengontrol nafas kita mengontrol emosi kita. Nah, pada saat titik kita mau ejakulasi, ada segmen di mana uretra lewat di daerah perineum. Pernah dengar latihan Kegel kan ya? Iya. Nah, Benar. pada saat tepat mau ejakulasi, itu daerah di Kegel ditarik ke dalam. Itu akan mencegah penyemprotan semen keluar dari uretra. Tuh. Wow. Dal, kayaknya lu terpesona, Dal. Ngeri Untuk nih, orang Dok. awam nih Kegel apa nih, Mas? Kegel itu kita apa ya? Kita ada otot-otot di sekitar anus. Kayak kita mau pup ya. Kalau kita mau pup nih lagi rapat nih lagi zoom nih ya. Kita udah kebelet pup banget. Nah, itu kita nahan tuh ya. Kan kita narik anusnya ke dalam tuh. Ya. Nah, kita nahan supaya nggak pup, karena kalau kita nggak tahan itu pupnya kan kemarin saya harus jorok banget nih ngomong pup nih ya. Nah, waktu kita nahan itu otot perineum akan tertarik ke dalam. Pada laki-laki itu akan mencegah ejakulasi, kesemprot keluar. Kalau pada perempuan itu akan membuat vaginanya lebih kuat kontraksinya. Waktu berhubungan sama suaminya, kalau dia bisa melatih Kegel, itu suaminya bahagia banget. Jadi tadi ada 2 poin yang aku tangkap ya, latih nafas, latih Kegel. Nah, nanti kita akan explore lagi nih, apa yang kita bisa latih dari itu. Tapi kayaknya Siva ada pertanyaan. Dok, semua bingung, Dok. Kirain topiknya apa, Dok? Ternyata Kata Dala, gue di prank nih kan orang ini. di prank sama Dokter Aisy. Oke, kita lanjutin, Mas. Melatih nafas. Gimana cara kita ngelatih nafas? Oke, sekarang pertama-tama kita nafas kita lewat hidung ya. Hidung yang ada di depan ini ya, itu cuma 20% dari seluruh organ hidung yang ada di dalam diri kita. 80%-nya ada di dalam. Itu ada kongka gitu kan? Ya. Macam-macam di dalam ya. Jadi biasakan bernafas dari hidung. Itu nomor 1, penting banget bernafas dari hidung. Nah, kalau kita rajin bernafas dengan baik dari hidung, ya, di dalam kongka itu ada reseptor-reseptor yang akan meningkatkan nitrik oksid. Nitrik oksid kalau banyak di tubuh adalah menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi. Ya. Ada ahli penyakit dalam soalnya saya. Kalau salah ngomong disentil. Pada saat kalau napas kita, orang cenderung napasnya pendek-pendek. Itu cenderung napasnya pendek-pendek. 1, kalau kita napasnya lebih panjang dan rileks masuk ke kongka, itu nitrik oksidnya akan lebih bagus. Itu akan membuat ereksi, saya jamin lebih bagus. Tekanan darah juga akan turun lebih cepat. Kalau latihan napasnya nanti akan saya ajarkan ini ya. Itu bukan cuma akan membuat ereksinya lebih bagus, tapi juga bisa menurunkan hipertensi. Oh, karena nitrik oksid tadi ya. Nah, yang kedua, oksigen yang kita hirup ya, untuk bisa berdifusi di alveolus sebenarnya butuh apa? Butuh konsentrasi CO2 juga kan. Kalau CO2-nya banyak keluar, ya, oksigennya tidak bisa difusi masuk ke dalam tubuh. Kita tahu oksigen juga sangat penting pada saat kita ereksi, ya. Itu gunanya kita bernafasnya lambat. Ya. Jadi tarik napas kita pelan, ya. Pada saat buang napas kita juga pelan supaya CO2-nya tidak keburu keluar dari tubuh. Karena dibutuhkan untuk proses difusi tuh di alveolus, di dalam pembuluh darah. Ya. Benar ya, Dokter Dala ya? Iya benar, Dok. Tapi kayak jadi ini ya, Dok ya, psikorelaksasi gitu ya, Dok ya. Jadi kayak terapi relaksasi. Karena 80% ereksi laki-laki ini soalnya mental banget. Mental sama napas. Nah, sekarang
mengukur. Kita mengukur nih sekarang ya. Nah, buat yang dengar juga, apakah kadar oksigen di dalam tubuh Anda bagus? Ya, kita nggak pakai saturasi, ya, karena saturasi itu apa namanya ya, buatan orang Barat. Kita mengukur pakai ilmu tantra, ya. Artinya ya kita bernapas biasa. Pada punya stopwatch nggak? Stopwatch. Coba ambil stopwatch. Stopwatch. Waduh, ini harusnya dibilangin dong, stopwatch nih mesti disiapin. Kan punya HP. Iya, HP. Siva bisa ikut, Siva? Ya? Bisa, Dok. Bisa. Kita mau lihat bagus nggak sebenarnya oksigenasi tubuh di dalam diri. Bukan ditentukan oleh saturasi oksigen 100%. Sudah, Dok. Nah, oke. Nah, caranya gini, kita bernapas biasa, ya. Bernapas biasa. Ya, dari hidung. Kita bernapas biasa dari hidung. Kemudian pada saat kita ekspirasi, ya, saat ekspirasi terakhir, kita tutup hidung kita, cek berapa lama bisa menahan tanpa bernafas, tapi bukan kekuatan selama-lamanya, sampai saat inspirasi pertama diinginkan. Cukup jelas nggak? Sampai kita Jadi kita bernapas biasa nih, kita bernapas dulu biasa. Terus saya menghembuskan terakhir nih barusan ya. Terus saya tutup hidung, ya. Kan pada saat kita tutup hidung kan ada keinginan nanti akan ada titik di mana kita butuh bernapas ya. Bernapas lagi. Ya. Nah, ada. Jadi bukan kuat-kuatan lama sampai 2 menit enggak, tapi titik pertama dirasakan untuk bernafas. Dibuka, stopwatch-nya dimatikan. Jadi pada saat kita tutup hidung, stopwatch-nya nyalain. Pada saat udah mau mulai napas, itu dibuka. Oke. Ngerti, Dok. Kita nggak ngadu kekuatan nih, ya. Karena titik pertama kita mulai bernafas itu adalah tanda tubuh kita membutuhkan oksigen. Jelas. Itu dokter Dati. Tapi nggak mesti narik napas ya, dalam ya. Jangan dipraktekin dulu, Dal. Ya. Oh enggak, ngelihat jam dinding soalnya. Napasnya biasa aja ya, Dok. Nah, napas biasa dari hidung tapi. Ya, Oke. napas biasa. Nanti sudah berapa kali enak napas, pada saat ekspirasi terakhir dikeluarin, terus tutup, lihat stopwatch. Siap? Cepet dong itu berarti. Cepet itu berarti. Ya, kok bisa cepet ya? Coba. Bahaya nih. Udah putus asa, jangan putus asa. Kita mau belajar. Ya, oke. Siap? Ya. Napas biasa dari hidung. Kalau udah siap, pada ekspirasi terakhir terus tutup, stopwatch-nya nyalain. Ya, gak nyala stopwatch gua. Ya. Sensasi pertama ingin bernafas. Oke, Dr. Aisy sudah? Udah. Dr. Siva? Belum ada sensasi? 10 detik, Dok. 10 detik. Dr. Aisy berapa detik? Ya, 11. 11. 20, Dok. Wih. Pantesan cewek lebih lama ya, Mas. Kalau di tantra itu ya 10 detik itu hipoksia itu. Oh, iya. 20. Apa saya salah ya? Di bawah 20 hipoksia sedang. Nah, jadi yang bagus kalau bisa di atas 40 detik. Tapi itu kan sensasi pertama kan yang sensasi pertama yang kita pengen aja gitu. Iya, itu kan artinya tubuh ngasih tahu kita, lu kurang oksigen. Karena kita tidak pernah melatih tubuh kita dalam under hipoksia. Nah, padahal kita selalu mengkhawatirkan itu kalau
konsentrasi CO2-nya tinggi banget kan bahaya sekali. Ya kalau di ruang rawat sih ya udah pastinya udah jelek. Tapi justru pada saat konsentrasi CO2 kita, kalau kita terlatih ya, itu oksigen malah bisa masuk dengan bagus. Ya, jadi kewajiban kita adalah melatih itu untuk memprolong. Ya. Karena semakin bagus jaraknya kita menahan nafas sampai sensasi pertama, itu artinya oksigenisasi jaringan di tubuh kita sangat bagus. Bagaimana? Olahraga juga ngaruh ya dok ya? Misalnya Gimana? saya emang olahraga dok, kayak saya kan emang biasa berenang misalnya, itu ngaruh juga buat pernafasan juga nggak dok? Ini sebenarnya karena Ziva mungkin lebih tenang orangnya, lebih rileks. Karena kan sekali lagi saya bilang nafas berhubungan sama emosi. Jadi dua pria di bawah ini ya. Iya, aduh, ya. Ketahuan dah. Saya cuma ngomong dua pria ya. Titik-titik asumsi sendiri loh. Saya nggak ngomong apa-apa, kan dua pria di bawah ini. Enggak, dia tenang karena dia belum merasakan itu, Mas. Aduh, kena prank nih. Adalah kena prank katanya. Aduh, kenapa gue malam ini begini? Gitu. Tapi masya Allah ini. Jadi sebenarnya ini rahasia. Ya saya belajar juga dari hipnosis, NLP. Kalau kita menguasai nafas kita menguasai emosi kita. Jadi kalau kita benar latihan nafas kita bagus, kita akan jadi orang sabar. Ya, kita akan jadi orang lebih sabar. Ya, kalau kita terbiasa bernafas panjang. Ya, mau marah itu pada saat mau marah kan ada perubahan nafas pasti. Kita kalau untuk aware marah kadang-kadang susah ya kalau tiba-tiba ada ya kalau dokter Dara juniornya tiba-tiba harusnya masukin PRC, tiba-tiba masukin ini albumin banyak tuh kan, wah kok bisa gitu lah, itu secara otomatis kan blub gitu ya. Tapi kalau terbiasa kita bernafas, kita akan sadar begitu mau marah itu nafas kita langsung berubah, tek gitu. Nah itu namanya, makanya latihan nafas sama dengan latihan kesadaran. Ya. Latihan kesadaran. Keren, melatih defense mechanism juga nih Dr. Ais ini, keren nih, masya Allah. Kalau lagi masuk. Iya. Nah, Mas, itu latihan itu sebaiknya dilakukan berapa kali dalam sehari atau gimana? Ada aturan tertentu? Saya udah otomatis, jadi kapanpun saya sedang relax atau santai, saya napasnya seperti itu. Jadi di YouTube saya itu ada latihan pakai suara. Ada suara ya, jaraknya tuh 6 detik. Jadi kita tarik napas 6 detik, buang napas 6 detik. Itu kan berarti 12 detik ya? Ya. 1 menit itu jadi kita bernapas 5 kali. Ya. Betul ya, 5 kali. Nah, kan kita tahu sendiri kalau pasien-pasien kita dokter dalam RR-nya 24, panik kan? Nah, kalau RR-nya 24, wah gitu. RR-nya 36. Wah, hasil deh. Nah, karena di tantra berprinsip bahwa umur manusia bukan ditentukan oleh tahun, tapi jumlah frekuensi napasnya. Itu umur manusia ya di tantra. Jadi kenapa ada umur orang 100 tahun? Kenapa orang yang sabar umurnya lebih panjang dibandingkan orang yang marah-marah? Karena orang yang sabar bernafasnya lebih lambat daripada orang yang marah-marah. Jadi meme yang bilang orang sabar itu pasti kesel itu salah ya? Orang sabar pasti kesel. Iya. Kalau kita ada itu stiker-stiker kan sabar karena orang sabar pasti kesel. Bentar, lihat napasnya. Oh gitu. Kalau orang kalau enggak gue sabar kok. Kalau dia ngomong gitu tapi napasnya ngos-ngosan itu dia nggak sabar. Nggak sabar ya? Tapi jangan dengerin omongannya, lihat napasnya. Oke, Ziva, silakan Ziva. Jadi kepikiran nih dok. Oh ya, kepikiran gimana Dal?
Ya, jadi kepikiran nih, kan memang pada pasien-pasien paliatif ya biasanya ya, kita kan relaksasi gitu ya. Pas pasien paliatif biasanya memberikan relaksasi, dan kalau memang ujung-ujungnya sih kan terpaksa memakai opioid ya dok ya, memakai morfin untuk terapi relaksasi pada pasien-pasien dengan paliatif yang udah paliatif care-nya udah besar sekali. Nah, tapi memang sebenarnya dengan terapi nafas ini juga bisa diaplikasikan ya. Saya pernah beberapa kali sih dan lumayan efektif ya. Tapi apakah dokter pernah juga pernah mencoba memakainya dok? Oh, saya selalu memakai ke pasien-pasien saya. Jadi dokter Aisy tahu tuh, saya setiap minggu kan mengajar kelas relaksasi buat pasien kanker. Hah? Oh. Jadi setiap minggu saya ngajarin relaksasi karena saya ngajarin bagaimana rileks, bagaimana santai, bagaimana nyaman. Salah satunya pakai napas. Oke. Jadi memang kalau untuk latihan yang tadi ya, pakai apa? Suara ya, yang ya itu ada di YouTube saya. Di YouTube ya. DR Rahmat Santoso, nanti ada latihan suara. Atau kalau tipe orang visual itu ada cari di Google breath ball napas breath ball. Coba pada buka deh aplikasi. Breath ball. Itu aplikasi atau apa? Aplikasi di Google. Google Store. Oke, breath ball. Aku cari dulu deh, di googling dulu ya kalau itu apa sih? Ada nggak? Breath ball. Oh ya, ada. Nah, coba dipasang. Wah, udah nggak muat ini. Nggak muat. Kebanyakan yang di install. Coba saya kasih tunjuk di sini ya. Wah, dokter Aisy jadi penilai pikiran ya dok. Kenapa? Maksudnya kan pembahasannya mantep banget nih, multiorganisme pada laki-laki, dan definisinya ternyata beda sekali sama yang ini, merubah sekali nih, memberikan insight baru nih buat saya nih. Banget gitu. Karena memang gini dok, kebetulan kan istri saya jauh lebih muda daripada saya. Oh gitu. Dan, nah jadi kebetulan memang untuk masalah definisi multi orgasm di kepala saya adalah multi ejakulasi. Gitu. Jadi ya kadang ya korbannya PPDS-an gitu, lemas banget gitu kan. Nah sisanya gitu. Nah dan terkadang kita juga untuk mencapai biar istri juga tercapai, ya balik lagi karena saya baru tahu masalah ilmu pernapasan ini, dan saya terpaksa menggunakan guideline pelajaran gitu. Gitu. Jadi memang jadi pikiran saya adalah tentang guideline hepatitis B, hepatitis C, saya hafal terus kan pada saat. Jadi memang sekalian belajar gitu. Jadi ya pengalihan perhatiannya begitu. Iya. Makanya ini memberikan saya insight baru, dan wah, ini kayaknya ilmu baru banget. Makasih dokter Ais ini, Masya Allah. Nah, kan dokter Dara bilang sendiri ya, kalau lagi begitu untuk mencegah supaya ejakulasi, mikir guideline kan. Artinya itu kan mental sebenarnya kan. Itu masalah mental. Ya kalau buat laki-laki sih Pak ya, karena mempertahankan ereksi itu luar biasa. Jadi kalau belum bisa pakai perineum, tadi Kegel, kita bisa pakai jari kita, tepat pada saat ejakulasi kita tekan daerah situ, daerah perineum. Kita tekan ya, sambil tarik napas panjang. Gitu. Karena pada saat kita tepat titik mau ejakulasi itu biokimia, elektrokimia kita tuh langsung keluar. Ya, sama kalau kita sekarang, kalau dokter Dala saya bilang, dokter Dala coba percepat detak jantungnya jadi 100 kali per menit, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi coba dokter Dala sekarang tutup kelopak matanya. Bayangkan sekarang misalnya sedang di kuburan malam-malam. Kemudian dengarkan suara-suara. Terus rasakan ada angin dingin. Nah kalau saya berhasil membuat bayangan visualisasi di dalam pikiran dokter Dala, itu detak jantung kan naik. Betul nggak? Sebaliknya kalau kita membuat lebih rileks bayangan visualisasi itu, ya,
orgasme ejakulasi kita bisa kita tahan. Jadi kuncinya tuh di dalam sini sebenarnya. Itu yang penting. Ya. Nah, itu dengan napas. Karena apa yang ada di dalam sini tergantung sama napas kita. Ya, kita nggak bisa nyuruh otak kita tenang kalau napas kita cepat. Mustahil. Tahayul. Karena napas sama emosi sama pikiran tuh jadi satu. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu mikirin guideline hepatitis C, headline hepatoma. Aneh banget sih kalau gue bilang. Kalau ini jangan marah ya Dokter Dara. Kalau menurut saya jadi nggak fair. Menurut saya jadi nggak fair. Ya, artinya Anda tidak berada di situ saat itu. Ya, Anda berada di somewhere else. Tuh. Jadi gitu. Cuman tubuh Dokter Dara ada di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, jadi Mas, nih kembali ke ini nih, kembali ke apa namanya? Sex and the City. Ejakulasi. Kenapa sih cewek sama cowok beda? Apanya yang beda atuh? Itunya apa waktu timingnya, bahwa dia kalau cowok tuh lebih mudah untuk ejakulasi, kalau cewek tuh lebih sulit gitu. Karena titik rangsang pada laki-laki tuh hampir semuanya sama itu di gland penis. Itu karena seluruh sarafnya ada di situ. Jadi rangsangannya sangat besar. Pada perempuan titik rangsangnya beda-beda, nggak sama. Oke. Otomatis kalau kita belum tahu titik rangsang pasangan kita di mana, itu bisa setengah mati tuh buat dia orgasme. Ya, itu makanya harus explore Dokter Dara. Ya, kalau udah tahu. Ziva, jangan tutup kuping ya. Ilmu baru Dok. Ziva juga harus tahu titik rangsangnya di mana supaya nanti kasih tahu suaminya. Ini saya rangsangnya di sini. Kadang-kadang kan malu Mas. Seseorang istri istilahnya ngasih tahu, nih saya ini di sini gitu. Itu harusnya nggak terjadi ya. Kalau masih malu sama suaminya mah keterlaluan. Suami istri kan salah satu itunya terbuka, harus satu sama lain terbuka semua. Nggak ada password, nggak ada apa. Itu kuncinya tuh suami istri. Ya. Kalau semuanya terbuka kan enak tuh. Ya. Jadi harus tahu di mana titik rangsang istri kita. Karena kadang-kadang dia lebih suka di sini. Dicium-cium dulu di sini lebih gampang orgasme, ya. Dokter Dara nyari aja bersetubuh terus. Ini kok nggak terangsang-rangsang? Ya orang titik rangsangnya di sini, harusnya ini diciumin atau dijilat. Itu. Jadi mesti itu perbedaannya. Mumpung masih baru dah. Tapi kecuali Ziva, banyak perempuan juga belum tahu nih titik rangsang gue di mana sih? Ya, itu gunanya explore sama suaminya, ya. Itu gunanya ganti-ganti posisi. Itu gunanya Kama Sutra, belajar Kama Sutra, ya. Karena ganti posisi akan merubah emosi. Kan tadi ajarannya begitu ya. Makanya posisinya jangan terus-menerus begitu-begitu aja, bosan. Ya. Makanya kita ganti posisi itu. Salah satunya karena emosi juga akan berubah, ya. Posisi dalam bercinta itu akan menentukan emosi, gairah, ya. Kadang-kadang perempuannya juga akan lebih cepat orgasme. Iya. Gue jadi ahli seks sekarang ya. Salah sendiri milih topiknya ini. Nah, saya terpancing Dokter Aisy. Gue memilih topik ini sebenarnya. Seks itu salah satu jalan menuju kesadaran. Makanya ada ilmu tantra namanya. Oh gitu. Iya. Karena seks ini pada hakikatnya adalah sumber kehidupan kan. Ya, untuk berkembang biak gitu. Ya, kalau tanpa seks nggak ada peradaban manusia tuh nggak ada. Ya. Jadi pada saat seorang perempuan dan seorang laki-laki berhubungan seks dan tercipta manusia, itu saat tercipta itu proses energinya besar sekali. Iya. Oke. Ziva,
Have you done yet? Siva nanya Do dong. you have any question? Siva nggak nanya-nanya nih. Apa ya? Iya dok, tadi kan untuk laki-laki katanya untuk frekuensi atau laju nafas itu penting. Kalau untuk perempuan juga selain Kegel, laju nafas penting juga nggak dok? Nanti makin lama orgasmenya. Kalau perempuan ya, kalau perempuan nggak membutuhkan itu Oh. maksudnya. Nah benar juga Jiva. Apakah perempuan membutuhkan itu Mas? Ya buat kesehatan sih iya, tapi kalau buat seks nanti lebih panjang lagi orgasmenya. Tapi kan kalau perempuan justru multi orgasme itu lebih mudah ya? Kalau pasangannya tahu. Ya, karena saya baca di mana kemarin 95% perempuan tuh malah jarang mengalami orgasme tuh. Oke. Ya, karena kadang-kadang kan dididik seks itu tabu ya. Iya. Jadi pengajarannya nggak ada. Ini yang cowok-cowok yang bengal-bengal dua ini juga bedain orgasmenya ejakulasi juga nggak tahu kan, karena nggak ada yang ngajarin. Saya juga kalau nggak belajar nyari-nyari saya juga nggak tahu, ya. Apalagi perempuan, jadi dia taunya cuman sama ibunya, ya udah kamu layani suami kamu sebaik-baiknya gitu. Lupa bahwa dia juga berhak untuk dilayani sebaik-baiknya sama suaminya. Iya. Ya hubungan seks itu memang dua arah ya, mestinya ya. Oke. Dokter Aisy, berarti perempuan juga perlu memahami ya arti orgasme pada perempuan itu bagaimana, karena kenyataannya pada pasangan itu banyak kan definisi orgasme itu yang sampai mungkin dia merasakan ada sesuatu yang keluar atau sampai dia kayak langsung penkes, Dokter Aisy, gitu. Nah, itu karena ada yang mendefinisikan ini baru tercapai ketika setelah itu, gitu. Ketika sudah tidak bisa apa-apa lagi. Si orgasme pada wanita ini juga jadi kepo juga jadi. Mungkin berbagi satu kali lagi ya, multi orgasme pada perempuan. Ziva tambah pusing. Ziva pusing dia. Oke. Nah, Mas, kalau tadi kan kita untuk orang yang normal nih, untuk orang yang normal kan seperti itu ya. Artinya dia bisa merasakan baik itu orgasme maupun ejakulasi, kemudian kita bisa latih untuk dia mengalami orgasme yang lebih banyak gitu tanpa mengalami ejakulasi. Kalau orang yang mengalami kelainan disfungsi ereksi seperti itu, bagaimana step-step berikutnya? Saya cuma bisa bilang sedih. Nah, tadi gini deh. Tadi kan dokter Aisy bilang seks dua arah ya. Benar ya tadi. Sebenarnya ada seks satu arah. Seks satu arah itu kan masturbasi ya. Iya. Nah, biasanya masturbasi itu waktu muda ya. 12 tahun, 15 tahun ya. Masturbasi ini kalau kita masturbasi kan kadang-kadang paradigmanya adalah itu suatu perbuatan dosa. Itu kan ya. Kita dikasih taunya begitu. Jadi tapi ada keinginan kan untuk anak-anak muda itu kan ya. Jadi mereka masturbasi secepat-cepatnya biasanya. Nah ini, dan kebiasaan masturbasi inilah yang kadang-kadang akan menimbulkan yang namanya ejakulasi dini. Ya, jadi ejakulasi terlalu cepat. Kenapa? Saya tidak ngomong dosa atau tidaknya ya. Cuma masturbasi ini salah satu penyebab terjadinya ejakulasi dini. Kenapa? Padahal itu dilakukan pada saat usia 12-15 tahun. Nah, itu karena ada prinsip di dalam tubuh kita yang namanya anchor. Anchoring tahu? Anchoring? Jangkar. Jangkar itu artinya kalau sekarang ada musik lagu nih ya. Ada musik lagu 10 tahun yang lalu. Dokter Dala mendengar waktu itu lagi pacaran sama siapa. Begitu dengar musik itu langsung teringat kan. Udahlah anak soleh dia ta'aruf dia. Ta'aruf dia. Contohnya apa? Oke, ya misalnya lagi ada acara gitu di SMA, apalah OSIS atau apa, ada suara musik atau apa gitu. Dengar suara musiknya kan langsung terkenang peristiwanya ya. Iya, betul. Atau misalnya Dokter Aisy kan udah tua nih, kalau Dokter Dara kan masih muda nih. Nah,
dulu waktu masih tinggal di rumah orang tua, ibu suka masak-masakan tertentu. Yes. Ya. Yang pasti jadi favoritnya Dr. Aisy ya. Nah, terus kapanpun misalnya Dr. Aisy mencium bau makanan itu, ya terkenang kita. Ya, itu yang namanya anchor. Anchoring, ya. Pada saat kita masturbasi, kan secepat-cepatnya tuh. Peristiwa itu akan teranchor di dalam kepala. Jadi pada saat berhubungan sama istrinya, ya, ini terpicu anchor yang masturbasi dulu, gitu, ejakulasi dini lah dia. Oh. Karena sekali lagi ini mental, ini masalah mental, 80% mental ini. Kalau disfungsi ereksi, kita harus memastikan ada kelainan organik nggak, DM, hipertensi, kolesterol. Kalau semuanya itu nggak ada, secara organik bagus, berarti sekali lagi itu mental. Ya. Psikologisnya ya berarti ya. Oke. Jadi prinsipnya disfungsi ereksinya dulu kita betulin. Nah, kita cari penyebabnya, apakah organik atau psikis. Setelah itu baru begitu beres baru kita berlanjut ya ke arah situ. Waduh, jadi hot nih. Untung gue pasang AC gede-gede nih. Sampai aus nih. Oke, Ziva, kamu ada pertanyaan nggak? Kamu jangan ngebayangin nih. Ziva bingung. Tapi artinya itu tadi ada satu poin-poin penting bahwa wanita juga bukan hal yang tabu loh mengatakan kepada suaminya nantinya bahwa ini yang bisa mengstimulasi saya itu di mana, di lokasi mana gitu kan. Gitu. Betul, dan titiknya bukan cuma satu ya. Mungkin ada beberapa spot. Ada beberapa spot ya di dalam vagina aja, di dalam vagina itu ada beberapa titik yang bisa membuat dia cepat mencapai orgasme. Nah, itu harus dieksplor. Ya. Ada yang di dinding anteriornya, ada yang di dinding posterior, ada yang di belakang. Itu hanya bisa tahu kalau pasangan itu melakukan eksplorasi. Apa sih? Ya, itu hanya bisa kalau suaminya juga nggak egois. Wow. Itu penting tuh. Jadi Ziva cari suami jangan yang egois. Kalau bisa yang udah pengalaman. Apa tuh maksudnya tuh? Waduh. Bersayap ya, kata-katanya bersayap. Kata-kata bersayap. Kata-kata bersayap. Oke. Langsung muter pikiran. Nah, saya mau bahas satu lagi nih. Jadi kebetulan kemarin ada pasien saya yang datang ya. Ayahnya kanker prostat, jadi dia takut kena kanker prostat. Usianya masih 37 tahun. Ya. Sudah nikah 10 tahun. Jadi dia menikah usia muda lah 27. Nah, terus gimana dok caranya supaya saya nggak terkena kanker prostat? Saya bilang, coba lakukan hubungan seks seminggu 3 kali. Gitu. Terus dia tampangnya nanar gitu. Loh, seminggu 3 kali buat saya sih biasa aja gitu ya, nggak terlalu sering. Tapi buat dia seminggu 3 kali itu terlalu banyak karena gairahnya 10 tahun nikah ya, gairahnya padam. Nah, bagaimana cara supaya gairah tidak pernah padam meskipun sudah 20 tahun, 30 tahun nikah? Itu pakai anchor. Pakai anchor, kita nanam anchor di kepala ya. Jadi sejak nikah pertama itu kan kalau baru nikah 1-2 tahun tuh menggebu-gebu tuh ya. Nah, itu di anchor supaya pada saat 10 tahun, 15 tahun yang teringat saat pertama itu di dalam kepala kita. Nah, proses anchoring ini memang harus dilatih ya. Proses anchoring ini harus dilatih supaya gairah berhubungan itu tetap tinggi berapa puluh tahun pun menikah. Ini orang-orang nggak tahu nih, ya kenapa 10 tahun, 15 tahun menikah nih, Ziva harus tahu nih ya, 10 sampai 15 tahun menikah itu ya, itu tidak semenggebu-gebu biasa. Karena di dalam pikirannya udah menjadi sesuatu yang rutin.
Ya. Kalau baru nikah kan berhubungan tuh sesuatu yang baru. Ya. Nah, sesuatu yang baru atau rutin kan sebenarnya hanya ada di dalam mental kita kan, di dalam pikiran kita. Nah, itu yang harus kita latih bahwa setiap kita berhubungan dengan pasangan kita itu adalah sesuatu yang baru. Ya, bukan sesuatu yang rutin. Itu yang ya kebetulan saya bisa hipnosis, jadi saya bisa mampu meng-anchor diri saya sendiri. Buat orang-orang yang nggak bisa hipnosis, Mas, kan tadi menarik nih. Ada sesuatu yang kita hendaknya jangan anchor, ya kan? Tapi ada juga sesuatu yang kita baiknya kita anchor nih, gitu kan? Nah, gimana caranya untuk orang-orang yang awam yang nggak bisa hipnosis? Itu di sesi berikutnya lah. Panjang lagi, Dok. Lanjut. Kita kan lagi ngomong multiple orgasme pada pria. Iya. Nanti ya, jadi kayak drama Korea ntar ya. Ada episode. Oke. Ziva, gimana Ziva? Udah kebayang kan? Udah, Dok. Udah, artinya Udah tahu beda-bedanya juga ternyata. Kirain sih tadi pikirannya juga sama awalnya. Antara orgasme sama ejakulasi saya kira sama gitu. Oke. Ada yang lagi yang mau disampaikan, Mas Anto? Ada ya. Udah pada bisa belum? Ya, ntar latihan lah. Ziva jangan dulu. Tadi saya mau nunjukin bread ball ya. Ini Ya, di ya. aplikasi saya. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Jadi dia ngembang. Pada ini ada tulisan inhale. Ya. Ini exhale. Hmm. Jadi kita latihan napas. Dan ini jaraknya bisa diperpanjang ini. Oke. Ya. Jadi targetnya, kalau Anda ingin menjadi manusia yang sehat, ya, itu bisa nahan napas itu 40 detik ke atas. Ya, kalau 10 sampai 11 detik itu kebanyakan sekolah itu berarti. Terlalu capek dan stres. Ya, targetnya first sensation itu 40 detik. Ya, saya nggak tahu menurut dokter Dara tuh bagus nggak kalau artinya kan tubuh baru ngasih tahu, lu butuh oksigen setelah 40 detik atau pas 10 detik. Wah, ilmu baru sih, Dok. Tapi enggak, jawab sebagai apa? Pakai intuisinya. Ya, pasti kalau lebih lama lebih itu dari normal. lebih bagus. Ya, jadi targetnya kalau bisa 40 detik. Itu bukan hanya cuma mampu membuat ereksi kita lebih lama, tapi kita juga lebih sehat. Nah, kalau kita bisa bernapas panjang, lebih lambat tuh. Kalau kita bisa nahan 40 detik first sensation, napas kita juga jadi lebih lambat. Bahkan mungkin RR-nya 1 per menit. 1 per menit. Jadi 1 kali napas per menit ya. Iya. 30 detik tarik napas, 30 detik buang napas, ya. Guru saya bisa 3 menit soalnya. 1 per 3 menit. Jadi dia tarik napas benar-benar pelan. Benar-benar pelan. Bisa dibayangin nggak oksigen yang masuk benar-benar difusinya kan bagus banget di dalam tubuh, ya. Terus pada saat keluar CO2-nya juga nggak langsung keluar, masih ada di dalam tubuh, ya. Akibatnya oksigenasi di dalam tubuhnya itu bagus banget. Itu latihannya pakai breath ball itu, Mas? Pakai breath ball yang paling gampang. Tapi kalau lebih suka tutup mata, pakai suara. Itu lihat di YouTube saya. Oke. Menarik. Ini mirip banget sama ini, Dok. Kayak saya pernah latihan ini ya, Dok, di free diving ya, kebetulan, Dok. Biar sebenarnya free diving dan diving. Kalau diving biar oksigennya irit, tapi kalau free diving memang buat biar lebih tahan lama nafasnya. Tapi memang dilatihnya cukup lama ya. Repot sekali. Ya, karena ya salah satu dipakai di diving ya. Kalau sebenarnya penyelam-penyelam mutiara di Maluku tuh hebat-hebat tuh.
bisa 5 menit 6 menit dia nyari mutiara di bawah. Nah itu membutuhkan oksigenisasi yang luar biasa bagus di tubuhnya. Kalau nggak mungkin, mustahil ya kita bisa menahan napas selama itu. Ya itu prinsip-prinsipnya sebenarnya. Prinsip multiple orgasme pada laki-laki. Semakin seru dan nggak kerasa kita udah hampir 1 jam nih. Oh, 1 jam ya? Udah 1 jam, dokter. Emang kalau ngomongin kayak ginian kayaknya udah terang aja udah mata ya gitu. Ziva, setiap kali episode Dr. Aisy berbagi kita selalu minta kesan-kesan untuk narasumber nih Mas. Ya sekarang saya minta ini karena ada 2, saya minta dua-duanya ngasih. Gimana Ziva? Kesan-kesannya terhadap narasumber kali ini. Bandel kan? Saya kira awalnya itu tentang hipnoterapi. Terus saya lihat-lihat istilahnya profil dokter, terus saya baca-baca hipnoterapi pada pasien kanker kayak gitu-gitu. Terus saya baca-baca ternyata materinya ini sangat jauh. Jadi berhasil di prank dia. Luar biasa, Dok, luar biasa. Tapi itu ilmu jadi baru buat saya nanti, juga, iya. Kalau misalnya nanti kamu udah nikah, ya. Nah, gimana bagi yang sudah menikah nih, Dala? Wah, Masya Allah, Dr. Aisy ini dari awal ngundang yuk ikut. Saya nggak ngasih tahu siapa pengisi acaranya. Aduh, siapa sih? Takutnya di-prank sama dosen saya gitu kan. Siapa nih sebetulnya kan? Aduh, siapa nih ya gitu kan? Karena kebiasaan sama Dr. Aisy di TV, wah ini suka dadakan nih. Masya Allah pembahasannya bisa bermanfaat buat umat sih menurut saya, Dok. Ini kalau memang bisa dimanfaatkan juga dan buat kerukunan keluarga ke depannya. Iya. Insya Allah. Itu. Waduh, Mas Santo, Bro Santo, terima kasih ya atas kesediaan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Mungkin terakhir pesan-pesan untuk masyarakat awam kita yang nonton ini berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini. Monggo, Mas. Oh ya, pada prinsipnya sih dimanapun saya berada, saya selalu mengajarkan orang untuk melatih napas, ya, karena melatih napas bukan hanya bagus buat tubuh fisik, tapi juga untuk mental kita, untuk emosi kita. Selamat melatih pernapasan. Mungkin yang sering dengar saya ceramah atau webinar, bosen kali, karena saya selalu ngomong napas. Tapi itulah pentingnya napas, karena kalau kita nggak bernapas, kita nggak hidup, itu aja sih. Tadi YouTube-nya bisa di-announce lagi, Mas? Di mana kita bisa lihat? Di DR Rahmat, RACHMAT, Santoso itu jadi satu. Oke. Rahmat, Dokter Rahmat Santoso. Nanti kalau yang napas saya juga lebih jelasin agak detail tuh kenapa napas 66. Saya namainnya napas 66. Tarik napas 6 kali, buang napas 6 kali. Itu menurut saya yang paling mudah ya. Karena kalau langsung ngajarin 10-10 agak susah orang bernapas pelan 10 kali ya. Oke. Saya terima kasih telah diundang untuk berbicara di Dr. Aisy Berbagi. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi, lalu kemudian Azifa juga yang sudah setia menemani walaupun sambil bersemu-semu merah, dan kemudian juga Dr. Dala yang sukses kita prank pada malam hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi, ya, a stage for the real expert. Dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.